Pernah nggak sih lo lagi scroll marketplace, awalnya cuma mau beli charger HP 50 ribuan, tahu-tahu check out jadi keranjang penuh sejuta lebih? Padahal niat awalnya, udah beli satu aja kok. Tapi endingnya, dompet langsung kurus, isi rekening tinggal serpihan mimpi. Nah, itu yang biasa gue sebut boncos belanja online. Dan percaya deh, semua orang pernah jadi korban. Hari ini gue bakal share ke lo tips anti boncos belanja online, biar lo bisa belanja dengan bijak, hemat, tapi tetap puas. Karena, ingat ya, belanja online itu ibarat perang psikologis. Kalau lo nggak punya strategi, lo pasti kalah. Oke, jadi gini. Fenomena belanja online itu udah jadi gaya hidup anak muda. Dari skincare, outfit, gadget, sampai jajan receh kayak stiker laptop pun kita belinya online. Kenapa? Karena gampang banget, tinggal klik, tunggu kurir datang, beres. Tapi masalahnya, semua e-commerce itu punya trik marketing yang bikin kita lapar mata. Flash sale jam 12 malam, gratis ongkir, cashback 90%, dan jujur aja, siapa sih yang bisa tahan? Apalagi kalau lo lagi gabut, scrolling tuh jadi semacam hiburan yang ujung-ujungnya, sekalian aja beli ini itu. Dan hasilnya, tanggal tua lo nangis, tanggal muda pun belum gajian, udah ludes. Nah, ini masalah serius karena boncos belanja online bukan cuma bikin rekening kosong, tapi juga bikin lo susah ngatur prioritas finansial. Pertanyaannya, gimana caranya biar tetap bisa nikmatin belanja online tapi nggak jatuh ke lubang boncos? Let's break it down. Poin 1, bedain kebutuhan sama keinginan. Ini basic, tapi sering banget kita gagal. Lo ngerasa butuh padahal itu cuma keinginan doang. Contoh, lu butuh sepatu baru karena sepatu lama udah rusak. Itu kebutuhan. Tapi lo lihat sneakers edisi limited warna pastel, langsung mikir, wah harus punya nih biar keren. Padahal sepatu lo di rumah masih ada 3. Itu keinginan. Otak kita gampang ketipu sama FOMO, Fear of Missing Out. E-commerce tahu banget kelemahan ini. Makanya suka ada label hanya tersisa 1 produk lagi. Padahal stok di gudang bisa aja ribuan. Jadi sebelum klik beli, tanyain dulu ke diri lo, gue beneran butuh atau cuma kepengen doang? Poin 2, pasang budget bulanan buat belanja online. Bayangin lo punya kantong khusus buat belanja online. Misal dari gaji 3 juta, lo cuma kasih jatah 300 ribu buat belanja online. Kalau budget itu udah habis, ya udah stop aja. Contoh, temen gue kerja freelance, dia bikin rekening e-wallet khusus, isinya cuma buat belanja online. Jadi, kalau duit di situ habis, dia nggak bakal gali dari tabungan utama. Tips ini ngebantu banget biar lo bisa kontrol pengeluaran. Karena ingat, kalau lo nggak ngatur uang, uang yang bakal ngatur lo. Poin 3, jangan ikut-ikutan tren atau viral. Tren itu racun dompet. Tiba-tiba ada barang viral, tumbler estetik, mic karaoke bluetooth, baju tie-dye, atau skincare must-have item katanya. Lo jadi kepo, terus beli. Padahal 2 minggu lagi trennya udah basi, barangnya numpuk di lemari. Contoh, lo pernah nggak beli barang viral cuma gara-gara semua orang di TikTok ngomongin itu? Endingnya, cuma dipakai sekali, abis itu jadi pajangan. Tren itu cepet banget mati, jadi jangan jadi korban. Mending lo beli barang yang bisa lo pakai jangka panjang, bukan cuma karena lagi rame. Poin 4, waspada sama diskon palsu. Ini penting, banyak e-commerce pasang trik harga. Barang awalnya 500 ribu, terus dinaikin jadi 800 ribu. Lalu dikasih diskon 50%, harganya balik lagi ke 400 ribu. Lo mikirnya, wah hemat 400 ribu. Padahal sebenarnya harga normalnya segitu juga. Contoh, lo mau beli headset. Di satu toko harganya 250 ribu. Di toko lain harganya 500 ribu diskon 50%. Lo pasti ngerasa toko kedua lebih murah, padahal sama aja. Jadi sebelum beli, cek harga di beberapa toko. Jangan langsung percaya diskon gede. Karena kadang diskon itu cuma permainan psikologi biar lo ngerasa untung. Poin 5, pakai rule 24 jam sebelum check out. Ini strategi simple tapi ampuh banget. Setiap kali lo mau beli sesuatu, jangan langsung klik beli sekarang. Masukin ke keranjang, terus tunggu 24 jam. Kalau besoknya lo masih ngerasa barang itu penting, baru beli. Tapi seringnya, besoknya lo udah lupa sama sekali. Contoh, gue pernah mau beli tripod kecil buat konten. Malamnya gue masukin ke keranjang, besoknya gue cek lagi. Ternyata gue masih bisa pakai tripod lama, jadi duit gue aman. Keinginan belanja itu biasanya impulsif. Kalau dikasih waktu mikir, otak lu jadi lebih rasional. Poin 6, jangan belanja pas emosi lagi nggak stabil. Lo sadar nggak?
Kadang kita belanja bukan karena butuh, tapi karena stres, bete, atau galau. Istilahnya retail terapi. Masalahnya, rasa senengnya cuma sebentar, tapi rasa nyeselnya bisa lama. Contoh, abis ribut sama pacar, lo kalap beli skincare seharga 500.000. Awalnya lega, tapi begitu barang dateng, lo malah mikir, anjir buat apa ya gue beli ini? Jadi, kalau lo lagi stres, mending cari cara lain buat menangin diri. Nonton film, jalan bentar, olahraga, jangan larinya ke belanja. Karena kalau lo belanja pas emosi, boncosnya bakal brutal. Poin terakhir, investasi dulu, belanja kemudian. Mindset terakhir ini paling penting. Setiap kali lo pengen belanja, coba tanyain ke diri lo, gue udah nyimpen atau invest dulu belum? Misalnya, lo pengen beli sepatu 700.000, tapi lo janji sama diri lo, sebelum belanja, lo harus masukin dulu minimal 200.000 ke tabungan atau investasi. Jadi, meskipun lo belanja, tabungan lo tetap jalan. Win-win kan? Jadi, ingat, belanja itu boleh, nikmati hidup itu penting, tapi jangan sampai lo kerja keras tiap bulan cuma buat ngejar paket kuning yang numpuk di depan pintu. Pada akhirnya, boncos belanja online itu bukan soal salah e-commerce, bukan soal diskon, tapi salah mindset kita sendiri. E-commerce itu cuma nyediain godaan. Yang bisa nolak atau enggak, itu pilihan kita. Dan lo harus ingat, uang yang lo pakai sekarang buat belanja bisa jadi modal buat masa depan lo sendiri. Jangan sampai masa depan lo dikorbankan cuma gara-gara impuls check out tengah malam. Jadi guys, recap singkat. Bedain kebutuhan sama keinginan. Pasang budget bulanan. Jangan ikut-ikutan tren viral. Cek dulu sebelum percaya diskon. Pakai rule 24 jam. Jangan belanja pas emosi nggak stabil. Dan yang paling penting, investasi dulu, belanja kemudian. Kalau tips ini lo praktekin, gue yakin dompet lo bakal lebih sehat, hidup lo lebih teratur, dan lo nggak jadi korban boncos lagi. Ingat, belanja itu boleh, nikmati hidup itu penting, tapi jangan sampai lo kerja keras tiap bulan cuma buat ngejar paket kuning yang numpuk di depan pintu. Kalau menurut lo tips ini relate, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin banyak orang yang selamat dari boncos belanja online. Sampai ketemu di video berikutnya, peace out!